Tahun 2025, DC Pinjol memiliki aturan baru dan ini bisa sangat menguntungkan oleh nasabah tapi juga bisa sangat membahayakan bagi nasabah. Benarkah itu? Di sini saya mau bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya aturan baru terhadap DC lapangan pinjol ataupun FC ya teman-teman. Jadi kalau masalah sebutan sih bebas kalian mau nyebut apa, tapi yang benar sebenarnya FC ya, Field Collection atau Field Collection, ataupun kalau DC itu kan Debt Collector ya. Debt Collector itu biasanya kalau dipinjol itu yang menagih-nagih kalian via telepon, via WA doang gitu, nggak datang ke rumah langsung, itu namanya DC. Tapi karena umumnya udah DC ya sudah saya katakan DC lapangan ataupun FC aja ya, kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, di aturan tahun 2025, benarkah aturan tersebut akan membahayakan nasabah? Karena sekarang ini tahun 2025 ini lagi gencar banget yang namanya pinjol itu bakal menurunkan banyak DC lapangan ataupun FC-nya. Pertama itu. Lalu kemudian yang kedua, kenapa sih kok pinjol itu banyak yang menurunkan DC ataupun FC? Karena ya memang kita nggak bisa dipungkiri juga bahwasanya di pinjol tahun 2025 ini nasabah yang galbay semakin banyak dan semakin naik ya. Dari tahun 2023, 24, 25 ini nasabah yang galbay itu semakin banyak. Jadi nggak heran kalau misalkan pinjol itu nurunin banyak DC juga. Nah, apakah benar? Jawabannya bisa benar, bisa iya. Terus kemudian saya sendiri dapat berita juga masalah informasi terhadap yang namanya satu nasabah yang galbay di satu aplikasi pinjol aja itu didatengin sampai 4 orang di si lapangan ke rumahnya langsung. Nah, apakah ini jadi sebuah hal berbahaya? Jawabannya sebenarnya tidak ya teman-teman semuanya, kalau kalian itu berani melawan yang namanya pinjol. Tetapi di sini saya pengen kasih tahu, kalau misalkan itu terjadi, itu memang bisa ya. Jadi misalkan satu nasabah ini digeruduk sama 4 orang ataupun 5 orang ke rumahnya biar nasabah tersebut takut, itu memang bisa aja terjadi agar nasabah tersebut semakin takut dan akhirnya nasabah tersebut mau bayar hutangnya. Tetapi di sini saya mau kasih garis bawah dulu. Kenapa yang bikin kalian itu takut terhadap yang namanya didatengin DC ataupun FC? Saya yakin kalian takut didatengin DC ataupun FC itu karena kalian pernah berbohong sama orang rumah. Entah kalian itu pernah yang namanya berbohong kepada suami atau kepada istri atau kepada orang tua terhadap yang namanya hutang pinjol. Kalian nggak pernah bilang terhadap orang tua kalian kalau kalian tuh punya hutang pinjol. Kalian nggak pernah transparan terhadap suami kalian kalau kalian itu punya pinjol. Atau kalian itu seorang suami yang nggak pernah transparan kepada istrinya kalau kalian itu punya hutang pinjol. Yang membuat kalian itu takut kalau didatengin DC. Kalau di sini datang ke rumah, kan nanti orang rumah jadi tahu, suami kalian tahu, istri kalian tahu, orang tua tahu, jadi kalian malu dan akhirnya takut. Akhirnya kalian berusaha melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang. Itu yang sering terjadi. Oleh sebab itu, saya selalu menyarankan kepada teman-teman semuanya, masalah hutang piutang ini transparanlah terhadap keluarga kalian. Bilanglah apa adanya. Saya yakin keluarga kalian itu pasti dukung kalian. Ya walaupun ya mungkin 1 jam 2 jam cekcok dulu atau ya sedikit bentrok dulu atau sedikit berantem lah kasarnya. Paling lama juga 1 hari. Tapi hari-hari berikutnya saya yakin keluarga kalian itu bakal dukung kalian. Keluarga kalian itu pasti bela kalian ya. Jadi kalau ada DC yang datang, nggak mungkin keluarga kalian yang malah dukung DC gitu. Nggak mungkin. Saya yakin keluarga kalian ya dukungnya kalian, nggak mungkin dukung DC pinjol ataupun membela FC pinjol gitu kan, nggak mungkin, sangat tidak mungkin itu ya. Oleh sebab itu saya sarankan kepada teman-teman semuanya, lawan rasa takut tersebut pertama. Yang kedua, transparanlah terhadap yang namanya keluarga. Itu solusinya. Karena ya walaupun DC itu datangnya 1, datangnya 2 ataupun nggak datang sama sekali, yang selalu jadi pikiran kalian atau rasa takut kalian adalah didatangin DC, nanti orang rumah tahu, nanti saya berantem sama suami saya, nanti saya berantem sama istri saya, nanti saya diomelin orang tua saya, dan yang lain sebagainya. Itu yang membuat kalian takut. Saya yakin kayak gitu kan. Oleh sebab itu, mulai sekarang transparanlah. Saya yakin ketika kalian sudah transparan, semua keluarga sudah tahu dan sudah paham, saya yakin kalian akan jauh lebih tenang dan kalian saya yakin bisa melawan pinjol tersebut ya. Itu kuncinya. Itu saran saya dan langsung kalian praktekkan. Kalau kalian hanya mendengarkan video saya tanpa dipraktekkan ya percuma juga. Ya ujung-ujungnya kalian nanti bakal stres lagi, depresi lagi gitu ya. Ya saya harapkan apa yang saya sampaikan ini kalian bisa terapkan juga biar nanti kalian itu bisa terlepas yang namanya jeratan pinjol. Amin ya. Saya doakan kalian juga bisa terlepas semuanya dari yang namanya jeratan pinjol. Saya mau tutup video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.